kita tanamkan dulu housekeeping itu apa gitu loh. Kamu ini tukang bersih-bersih yang punya skill, bukan tukang bersih-bersih yang ada di jalan. Kita ada hal-hal tertentu, ada metode-metode loh. Bukan sekedar nyapu. Kalau kamu ngepel kayak pembantu ini bukan kayak gitu. Kita punya skill, kita tahu, kita punya alat-alat, kita tahu nama-namanya semua seperti itu. Kita tanamkan dulu. Pokoknya kamu harus cinta sama housekeeping kayak gitu. Terutama cinta sama gurunya dulu, Pak Man. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di Housekeeper Community IG Live. Ya, hari ini kita bakalan live bersama Bapak Guru kita, Pak Guru. Jadi hari ini kita bakalan nunggu idola Pak Agung, guru panutan tiang. Wah. Ayo bergabung dengan kita. Saya bakalan add langsung ya dengan Pak Agung ya. Semuanya sudah bergabung dengan kita malam ini. Hari ini kita bakalan belajar dan berbagi pengalaman mengenai sekolahnya, tantangan para guru, khususnya kita yang penuh dengan banyak praktek ya saat sekarang ini. Mungkin sambil jalan saya invite Pak Agung ya. Belajar. Wah. Kesan banyak idola ya. Ya ampun. Terima kasih Pak Man. Wah. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Pak Man. Ini saya juga banyak dibantu ini untuk HCB supaya lebih diketahui teman-teman untuk link untuk training nantinya. Ya kita siap. Oke. Wah, teman-teman, ini Pak tunggu teman-teman untuk live, sudah tak info di grup juga. Siap, aman, siap. Selalu ditunggu Niki. Niki kayaknya anak-anak Bapak juga banyak, HK juga banyak nih. Wah, amazing Niki. Semua mudah-mudahan banyak yang nonton live-nya Niki. Ini terutama yang jomblo-jomblo tolong bangun. Bangun. Sekarang ada guru milenial ini datang. Ini Pak Dena, selamat malam Pak Dena, Pak Ardike, Juragan Banana Cake saya juga, Pak Eka, selamat bergabung. Ini banyak Pak Yan Jayendra juga yang selalu hadir setiap kita live. Ini manajer yang selalu belajar Pak, dia selalu hadir, hebat, keren Bapaknya. Terus Pak Tut Lejong, Pak Dodi, Pak Agung, sapa dulu fans saya. Yes, halo semua tim DB4B semua hadir semua. Wes, semua fans dan tim ini Pak Man. Tim supporter yang biasa ngerame-ngeramein gitu loh, Pak Man. Di backing bed tuh. Iya, siap. Niko, Bon. Iya. Iya. Pak, gimana Pak, ceritain dong Pak, sebelum langsung sebelum Pak jadi guru, Pak Incas di SMK Pegri 5 ya, Denpasar ya Pak, iya. Ke Bandung Pak? Iya, Denpasar kebetulan Pak Man. Denpasar ya. Ya, jadi Pak langsung jadi guru atau memang orang hotel Pak, hotelan Domun? Coba ceritakan Domun Pak. Oke. Ini kebetulan salam kenal dulu sama semua suhu-suhu tiang Niki, Kang Yang Niki. Orang baru di hospitality, jadi mohon maaf yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suhu-suhu semua Niki. Hanya bisa berbagi sedikit saja untuk sekolah tiang sih terutamanya. Mohon maaf dikit yang dari sekolah nimbrung sedikit. Ya, kebetulan sebenarnya dulu tiang kan sekolah di SMK Pariwisata Pak Man. Oke. Ya, kebetulan jurusannya housekeeping dulu. Nah, pada saat Nike tahun 2002 kebetulan tiang kan anak training di sana, tiang mantapkan untuk housekeeping ini. Tiang belajar housekeeping ini dari tahun 2002, dari tahun 2000 sih sebenarnya.
karena kan awal sekolah Niko tahun 2000. Dan pada saat saya training Niko, jujur saya tertarik sekali dengan housekeeping. Ternyata saya bisa komunikasi, artinya pengalaman-pengalaman yang banyak ketemu dari jujur nggak pernah berani takut ketemu sama tamu itu kan nggak berani kan, karena tahu bule. Wah, kita orang desa mana tahu bule, man, bilang bule aja turis dulu. Wah, turis gitu. Ya, Mas. Nah, itu dah. Ya, sekarang ketemu langsung sama bule ya. Dan bahasa Inggris pun kebetulan hancur, man. Cuman iya, karena dari faktor keberanian kan akhirnya ketemu, sering say hello, how are you, kayak gitu kan. Dari greeting akhirnya memberanikan diri untuk belajar. Tapi bahasa Inggris saya sih nggak bagus-bagus amat, teman. Yang penting bisa yes sama no aja udah kanggo. Yang penting ya dia paham gitu aja poinnya sih. Nah, cita-cita habis itu, teman, cita-cita saya ngelanjut ke ngelanjut ke pariwisata. Ternyata Tuhan berkehendak lain, teman, saya dikasih jurusan ke bahasa Inggris sih pada saat itu. Ya. Iya, jurusan bahasa Inggris. Dan saya sudah menyelesaikan jurusan bahasa Inggris itu. Kemudian saya mau lanjut, mau kerjanya di FO. Wah, kita udah punya bahasa Inggris nih, kita pengen kerja di FO. Ternyata Tuhan memanggil saya untuk ke sekolah, Mama. Ternyata kebetulan 2007, Paman, yang mulai ngajar di les bahasa Inggris. 2007 sudah ngajar menjadi seorang guru, dan sekarang sudah 13 tahun, Pak Man, lumayan. Lumayan banyak juga, berarti banyak mahasiswanya udah jadi housekeeper kayaknya nih. Iya. Nah, dan ada beberapa juga teman-teman dari HCP di sini ternyata sudah jadi manajer gininya saya, murid-muridnya. Wah, Niko, itu kebanggaan. Kekayaan kita sebagai seorang guru, Niko, bukan gaji besar, Pak Man, tapi kekayaan kita adalah murid-murid yang banyak, ketemu di mana-mana. Itu ketemu, say hello Pak Agung kayak gitu. Dan plus, Pak Man, kalau ada yang kerja di Pertamina, biasanya dapat bensin gratis, Pak Man. Oke. Terus kenapa ambil hosting? Nah, kebetulan dulu pada saat tiang training nih kok, karena semangat sekali, karena ada skill yang lihat di sini, Pak Man. Tidak hanya sekedar menggunakan bahasa, skill juga, karena jujur tiang tipenya itu orang suka melakukan aktivitas, Pak Man. Yeah. Kalau misalnya belajar itu tanpa aktivitas itu nggak nyaman rasanya. Ketika di housekeeping itu kok nyaman gitu. Kok making bed lama-lama, making bed saya pertama hancur, Pak Man. Langsung saya dikasih support, entah pada saat itu ya, saya anggap sih kejam pada saat itu, Pak Man. Kejam pada saat itu. Saya disuruh pulang, Pak Man, karena making bed saya jelek. Nah, dari sana muncul motivasi. Wah, ini making bednya jelek, ya pulang aja lah, nggak usah lah making bed, malu-maluin aja. Nah, dari sana akhirnya saya nggak tahu, saya akhirnya punya semangat. Suatu saat saya harus lebih daripada Anda, itu yang saya cita-citakan dulu, Pak Man. Suatu saat saya lebih daripada Anda gitu. Akhirnya saya semangat, terus belajar making bed, dan akhirnya making bed saya ya nggak bagus-bagus amat sih, Pak Man. Cuman ya yang penting bisa ya menyaingi pada saat itu. Ya. Akhirnya setelah saya selesai pada saat itu training, baru dia cerita, wah Pak Agung, sebenarnya di balik killernya senior saya, ternyata di balik itu dia memang mengajarkan, Pak Man. Ternyata. Kenapa saya pengen lihat, kamu punya motivasi nggak? Gitu loh. Banyak kadang-kadang teman-teman yang memang, udah bagus kok kerjaanmu, segini aja udah cukup. Tapi dia nggak siap menerima, senior saya nggak siap menerima yang seperti itu. Dia pengen lebih kan, karena jiwa ngajarnya tinggi. Saya pengen orang ini jadi biar dia rugi datang ke hotel. Dia belajar, wajib dong kita gini, wajib dong kita ajarkan bener gitu loh. Meskipun awal-awal ya dianggap ya killer kayak gitu, ya kejam. Tapi sambil hikmah baik ya, luar biasa sekali. Dan akhirnya ya setelah tamat, akhirnya ya saya berkeinginan untuk melanjutkan housekeeping. Sebenarnya sih
ini nggak tahu Pak Man, cita-cita saya jadi guru ini benar-benar tidak tahu. Jauh banget dari ekspektasi saya. Padahal cita-cita saya pokoknya harus di hotel gitu Pak Man. Ternyata nasib membawa lain. Ternyata akhirnya saya pertama kali itu menjadi guru FO Pak Man. Kebetulan saya mengajar di 2 sekolah kebetulan pada saat itu, di SMK Negeri 5 dan di SMK PG 5 Denpasar pada saat itu. Oh, oke. Ya, kebetulan yang mengajar FO yang pertama. Jadi doa saya sih ketika FO mungkin ya memang sih itu room division Pak Man. Cuman lebih nyamannya saya ketika saya melakukan aktivitas. Akhirnya saya berdoa, ya semoga aja saya pernah bisa menjadi guru housekeeping. Itu cita-cita saya Pak Man. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata guru yang mengajar di housekeeping itu kebetulan nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin karena faktor alam mungkin Pak Man, ya saya nggak tahu. Akhirnya mereka pindah sekolah ngajarnya. Dan akhirnya ya karena akhirnya makanya saya masuk jadi guru housekeeping di sana. Nah, kebetulan saya punya istilahnya cerita tentang killer senior saya itu saya bagikan ke anak-anak saya. Saya pengen, saya suatu saat saya harus berbagi. Ini orang hebat, ini orang baik. Ini orang yang memang siap membantu anak-anak generasi muda gitu loh. Oh, saya harus bagikan ini. Dan akhirnya akhirnya saya menjadi seorang guru pada saat itu. Dan pokoknya saya punya janji dalam diri saya suatu saat saya tidak bisa menjadi seorang juara di making bed. Ini Paman, makanya dia menciptakan, ya kemarin kebetulan yang di Edia Home itu Eka Saputra yang dapat juara 1 itu kebetulan siswa saya dulu. Iya. Oh, oke. Wah, ini pecinta juara-juara gini ya. Making bed. Ya. Kebetulan di SMK dulu saya ciptakan dia menjadi seorang juara Pak Man. Saya ajak dia kompetisi kemana-mana, akhirnya dia menjadi seorang juara. Itu banyak sekali dia dapat juara itu. Memang kalau dilihat pialanya itu mungkin di rumahnya, saya lihat tadi, saya lewat ke rumah itu banyak sekali piala sama adik-adiknya Pak Man. Khusus untuk housekeeping. Saya baru tahu berarti memang berarti memang gini ya Pak. Berarti di sekolah, di SMK itu memang at least ada persiapan untuk gini ya. Berarti kayak berarti karena saya orang olahraga gitu, malahan gini. Berarti kayak kita di basket itu tuh kita digembleng di basket, di latihan. Sama berarti di SMK itu digembleng untuk making bed, ikutin lomba ya Pak? Iya, pastinya Pak Man, karena diawali sekali lagi ada motivasi Pak Man. Ya, karena ya gurunya punya motivasi, jadinya kita pengen anak-anak kita luar biasa. Kita nggak main-main Pak Man, latihan kita sampai jam 12 malam loh Pak Man. Oke. Ini sebentar, saya mau bilang selamat malam Bu Yovita, King Koil. Ini pada sekolah ini terus baking bed mungkin bisa sponsori dulu. Iya. Oke. Ya. Akhirnya Tiang juga bisa menciptakan 2 buah seorang guru juga yang si Eka ini saya sudah ciptakan sebagai seorang guru Pak Man. Dia pelatihnya. Di mana-mana kita sudah berkompetisi, dia pelatihnya sekarang Pak Man. Oke. Iya, seru banget. Oke Pak, sekarang begini. Memang di SMK Pegri 5 itu memang ada jurusan khusus untuk housekeeping atau secara umum aja Pak? Begini. Oke. Kebetulan di SMK Pegri 5 Denpasar niki, Tiang jelaskan dulu kita ada 2 jurusan Pak Man. Yang pertama ada jurusan tata boga dan kemudian ada jurusan perhotelan Pak Man. Nah, kebetulan kita di perhotelan ini kita megangnya di room division, ada FO dan juga ada housekeepingnya Pak Man. Oke. Berapa banyak Pak persentase untuk orang minat untuk room division Pak? Apalagi housekeeping gitu Pak? Wah, lumayan besar sekali Pak Man. Hampir 60%, kalau dulu dari 70%, sekarang hampir 60-70% lah mereka menginginkan untuk bisa di housekeeping Pak Man. Karena Paman tahu kan zaman sekarang kan IT itu luar biasa sekali. Mereka lihat kakak-kakaknya itu sudah ada di kapal pesiar kayak gitu. Akhirnya mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa Pak Man. Wah, pokoknya saya harus bisa lebih, saya harus bisa seperti ini gitu loh. Itu cita-cita mereka Pak Man. Makanya Tiang bilang
anak-anak yang dia ngajarin kok penuh dengan motivasi, Pak Man. Motivasi dalam diri ya, terutama motivasi dalam diri yang pertama. Kalau misalnya nggak punya motivasi ya susah, kan seperti itu, Pak Man. Betul, betul. Oke. Nah, diimbangi juga dengan motivasi dari mentornya. Kalau punya motivasi sendiri tanpa ada mentornya yang memotivasi, jadi susah, Pak Man. Artinya seolah-olah anak itu tidak ada dukungan, kan kasihan kan psikologis anak ketika punya semangat, ternyata kita kita nggak ngasih support sama mereka kayak gitu. Makanya di SMK PG 5 Denpasar khususnya kami guru-gurunya ya kami ambil guru muda-muda semua, Pak. Hampir 90% guru kami muda, jadi semangatnya tinggi, semangat juangnya tinggi. Jadi loyalitas, integritas, tanggung jawab itu semua tinggi, Pak Man. Ya prospek cara menangani siswa kita pun secara kekeluargaan, Pak Man. Kita cari pangkal masalahnya itu apa, kita ajak ngobrol, seperti itu. Biar nggak nanti kita selalu menjudge karena dari dulu siswa itu selalu dianggap sebagai objek, Pak Man. Selalu dipersalahkan. Ya, kita tanpa kita pernah tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak ini seperti ini. Dari dulu di zaman-zaman dulu itu saya anggap ya, Pak Man ya. Itu jarang judge-nya kalau misalnya anak sudah bermasalah ya kamu salah gitu, kamu harus dihukum, kamu harus seperti ini kayak gitu loh. Ya itu yang menyebabkan. Ya mungkin karena kita sekolah keterampilan termasuk SMK gitu, Pak. Apakah itu salah satu gini ya? Lebih harus memang membangun skill atau gininya harus meningkat innernya, kemauannya dulu ya, harus ditingkatkan ya, itu cara kerjanya ya, Pak. Iya betul, Pak Man. Karena ini kan skill, mereka kan akan melakukan suatu aktivitas. Kalau mereka tanpa semangat, contoh kalau misalnya di tempatnya Pak Man ada yang making bed itu layu, nggak ada semangat kayak gitu, ngelihat aja nggak pengen, Pak Man. Makanya munculkan semangat yang ada di mereka gitu. Artinya istilahnya kita tanamkan dulu housekeeping itu apa gitu loh. Kamu ini tukang bersih-bersih yang punya skill, bukan tukang bersih-bersih yang ada di jalan. Kita ada hal-hal tertentu, ada metode-metode loh. Bukan sekedar nyapu. Kalau kamu ngepel kayak pembantu itu bukan kayak gitu. Kita punya skill, kita tahu, kita punya alat-alat, kita tahu nama-namanya semua seperti itu. Kita tanamkan dulu. Pokoknya kamu harus cinta sama housekeeping kayak gitu. Terutama cinta sama gurunya dulu, Pak Man. Iya, betul-betul. Iya, setuju, Pak Man. Iya, setuju kan? Kalau misalnya mereka tidak cinta sama gurunya, Pak Man, mereka nggak bakal mau belajar, Pak Man. Betul. Iya. Menarik, Pak, menarik. Iya. Contoh, anggap dah saya dulu, Pak Man, pas saya SMA. Kalau saya sudah nggak suka, mohon maaf ya, Bapak Ibu guru saya, mohon maaf. Saya cuman belak-belakan aja sih. Kayaknya semua bapak-bapak sekarang ada juga. Iya. Iya. Yang pertama yang paling saya sukai, kalau misalnya sesusah apapun mata pelajaran itu, kalau saya sudah suka sama gurunya, tiba-tiba gampang sekali belajarnya, Pak Man. Serius, Pak Man. Iya. Nanti kalau misalnya, misalnya pelajaran itu gampang, tetapi kita nggak begitu ada respon dari gurunya, jadinya malas, Pak Man. Kalau bisa mungkin loncat tembok, Pak Man. Nah, selain strategi Pak di SMK PG 5 meningkatkan ya data gurunya, terus motivasi gitu tuh, kan pastinya nggak dari 10 murid mungkin ada 2-3 murid yang tantangan ya. Ternyata mereka mengalami bahwa tidak ada skill, atau bukan tidak ada skill ya, mungkin mengalami hambatan untuk berkembang di jurusan itu. Kalau saya bilang jurusan ya, jurusan housekeeping atau FO, gimana menanggapi itu, Pak? Strateginya biasanya, Pak? Biasanya kebanyakan anak-anak yang seperti Niko kan punya problem, Pak Man. Kebanyakan, hampir ya. Karena Tiang sering juga menangani anak-anak seperti itu. Kebanyakan, kenapa dia tidak mampu menangkap suatu pembelajaran? Kebanyakan, mohon maaf ya, masalah keluarga yang paling sering terjadi, Pak Man, untuk sementara ini. Itu yang terjadi. Jadi
pendekatan personal yang kita gunakan, kita tanya apa masalahnya, kita berusaha untuk menjadi seorang orang tua lah, Pak Man. Kan orang tua yang anaknya kan dititip di sekolah, ya jadi kita Betul. sebagai orang tua yang ada di sana, jadi kita harus tanya apa masalahnya. Kebanyakan sih ketika mereka bisa menceritakan, kalau tipenya anaknya ekstrovert, introvert, ini kan memang perlu kita harus ada galian-galian, Pak Man. Kita harus bertanya kan, ya, kita harus melakukan pendekatan dulu, artinya kita sering ajak ngobrol, kita tanyakan, kita kasih perhatian lah Pak Man. Karena perhatian ini sangat penting. Iya, betul. Ya, itu yang kita kasih ke anak-anak kita kasih perhatian. Akhirnya setelah kita kasih perhatian, kita dekati, kita ajak ngobrol seperti itu. Akhirnya kita tahu masalahnya seperti apa. Akhirnya kita bisa ngasih solusi-solusi. Akhirnya tingkat pembelajaran itu berkembang, Pak Man. Ya kembali kan tidak semua siswa itu berani menceritakan masalahnya dia. Kalau misalnya mereka berani menceritakan, secara otomatis kita bisa akan memberikan solusi terhadap mereka. Oke. Iya. Iya. Ya, karena gampang. Gini, Pak. Karena gini, kita juga banyak mengalami ini mungkin segitu poster yang yang ikut Instagram ini mungkin sempat mengalami bahwa kadang-kadang kita shocknya itu bahwa kita menerima anak training, kita ngomongin secara umum ini, bukan di SMA. Secara umum anak training, anak SMK gitu tuh, itu tuh shock setelah dia berada di hotel, Pak. Shock terhadap keadaan. Wah, saya bukan sebagai, saya disuruh ini. Itu kan, di pupuknya dari awal itu seperti apa, di balik dari hotel itu seperti apa sih treatmentnya di sekolah gitu, Pak? Oke, Pak Man. Sebenarnya ini tergantung dari fasilitas, Pak Man. Fasilitas yang menyebabkan mereka sama seperti yang kemarin yang diinformasikan sama Pak Roy ya, itu kita untuk uji GPS itu kan kita harus punya tujuan dulu, Pak Man. Iya, betul. Iya. Wah, kalau ngikutin Pak Man, saya selalu kalau saya kelewatan saya pasti nonton lagi, Pak Man. Saya nggak pengen kelihatan kelewatkan, Pak Man. Nah, sekarang fasilitas, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ternyata fasilitas yang kita gunakan untuk mencapaian tujuan itu masih manual, anggap saja jalan kaki, kan lama prosesnya, Pak Man. Kan takut jadinya. Nah, beda dengan ketika kita menggunakan fasilitas yang bagus, kita bawa motor, kita kan lebih cepat, Pak Man. Artinya, ketika kita memberikan fasilitas yang bagus sama mereka, jadi pada saat anak-anak itu datang sampai di hotel, itu kan nggak kejut dia, karena apa? Oh, fasilitas sudah sama, di sekolah udah biasa aku nemuin kayak gini. Kadang-kadang kan kebanyakan kan anak-anak yang tidak pernah melihat hotel secara nyata, itu Pak Man, dia merasa kejut, wah, apa ini? Jangankan seperti itu, kunci aja, contoh kunci, Pak Man. Nah, kalau di sekolah kami kan sudah menggunakan electric key, Pak Man, ya, kita sudah samakan gitu loh. Misalnya kunci manual, Pak Man, masih kunci manual. Saya kasih contoh seperti itu, Pak Man, kunci manual. Tiba-tiba sekarang dia menemukan sebuah kartu yang digunakan untuk membuka pintu. Dia pasti bingung, Pak Man. Iya kan? Ketika dia bingung, dia merasa takut. Karena anak-anak itu, kalau saya kategorikan, anak tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka nggak tahu. Kalau mereka udah senang, mereka lakukan gitu loh, Pak Man. Aku nggak ngerti, nggak paham, aku mendingan kabur aja gitu. Itu mereka yang paling nyaman buat mereka. Akhirnya kan terjadi seperti itu gitu. Makanya menurut Tiang ya mudah-mudahan semua nanti fasilitas ketika kita berikan fasilitas yang bagus, istilahnya kita sudah memberikan standar bintang 5 lah Pak Man. Anggap dah di fasilitas di sekolah kita standar bintang 5. Jadi ketika mereka datang ke hotel yang dengan standar yang mungkin sama atau ke bawah lah, mereka akan jauh lebih nyaman Pak Man. Karena sebelumnya mereka sudah mengenal kan, aku udah biasa kok yang kayak gini gitu loh. Aku udah biasa kok bersihin kamar yang besar kayak gitu. Sampai di hotel simpel aja gitu. Oke. Ya. Nah, gimana mengenai gini Pak? Setelah mereka balik dari training Pak, apa ada yang stres karena seniornya di sini kayak Pak Giano, anak-anak hotel Pak, kan kembali ke ada nggak yang curhat soal gimana Pak? Kita lebih ke nyambungin hotel sama ini ya Pak ya, hotel sama
Nggih. Oke. Sebenarnya banyak sih curhatan-curhatan anak Pak saya karena saya biasanya ketika anak datang itu saya ajak sering cerita gimana sih pengalamanmu kita selalu berbagi. Sharing dong pengalamanmu di hotel A, hotel B. Kadang-kadang jangankan pengalaman Pak making bed aja berbeda style gayanya making bednya Pak Man. Oh betul. Itu tergantung gini Ya, Pak, tergantung masing-masing rombol kok. itu Gitu. dah artinya mereka punya standar yang berbeda. Nah sekarang kita kembalikan, nah itu kita jadikan satu sekarang. Oh apa sih pengalaman-pengalaman mereka? Oh gini, oh share dong apa biasanya kalau misalnya kita dekat sama siswa, palingan mereka akan baru akan ngobrol sama kita. Kalau misalnya enggak sih susah untuk dapetin hatinya mereka kan gitu. Makanya kita harus Hmm. melakukan pendekatan personal. Nah kembali ke faktor anaknya sendiri, Pak Man. Kalau misalnya anaknya penuh dengan seperti yang saya bilang motivasi di dalam dirinya, sama seperti yang Tiang lakukan, mungkin saja mereka merasa, wah ini tantangan buat aku gitu loh. Nah, Ya, tapi kalau betul. misalnya ada sih tipe-tipe anak yang memang benar-benar, ya seperti yang Tiang bilang tadi, Pak Man, karena pengaruh di lingkungannya, Pak Man. Ini keras sekali Hmm. pengaruh lingkungan, Pak Man. Kita sangat susah sekali menggali lingkungan mereka itu seperti apa. Kadang-kadang mereka itu pergaulannya salah gitu loh. Bergaul sama Hmm. orang-orang yang umurnya jauh di atasnya mereka kayak gitu. Nah, Hmm. akhirnya dia mempengaruhi lingkungan kan sangat mempengaruhi itu, Pak Man. Jadi kita susah Oke. kadang-kadang kita informasiin A pun kita wah kamu gini 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 kamu harus kayak gini gitu. Iya pada saat kita mereka bisa menerima, tapi pada saat mereka ada di lingkungan mereka kadang-kadang pengaruh-pengaruh buruk itu ada, Pak Man. Karena pada masa-masa anak umur segini itu kan masa mereka mencari apa namanya mencari jati diri, Pak Man. Mana yang menurut Hmm. mereka membuat mereka bahagia, ya itu yang mereka ikutin gitu loh. Kalau misalnya Ya. mereka bahagia dengan kita, sangat gampang sekali kita membuat mereka untuk ngikutin gaya stylenya kita, Pak Man. Tapi Hmm. karena ketika keringan, anak-anak zaman sekarang, Pak Man kan tahu kan, pulangnya jam berapa? Ya. Jam 2, jam 3, sampai Hmm. stres orang tuanya seperti gini. Dan itu pun terjadi kenapa, Pak Man? Karena pergaulan Ya. Ya. mereka, ya takutnya cuma satu, Man, takut diejek sama temannya. Akhirnya saling Ya. takut, nggak berani pulang jadinya. Nah itu yang menyebabkan karakter mereka nggak bagus jadinya, Pak Man. Nah itu yang Hmm. mempengaruhi sebenarnya apa-apa yang terjadi di hotel. Kalau mereka malas kan gara-gara mereka sering begadang jadinya, Pak Man. Ya. Ya, Ya. sampai hotel kan ngantuk mereka karena pada saat dia ngantuk badannya dia ngerasa dirinya nggak nyaman, habis itu dikasih kerjaan dia ngeluh. Mungkin seperti itu yang tangkap Paman, kebanyakan yang seperti itu. Karena lingkungannya yang paling kalau misalnya di hotel sih sebenarnya fine-fine aja itu kerjaan. Kenapa sih kita Hmm. kerja namanya kita training kan untuk belajar bekerja, Paman. Ya jadi kan Oke. harus siap apalagi kita mencari Betul. jurusan ini gitu loh. Ya yang Ya. Ya. mempengaruhi ya. Ya. Terus untuk gini Pak, tadi ada pertanyaan nih, saya langsung ke pertanyaan mantan G. Gini ya, ini trik untuk handle training bandel gitu. Apakah itu? Oke, Paman. Kalau tiang mohon maaf nih tiang samakan dengan di sekolah, Paman artinya kita tidak boleh melakukan yang namanya diversity, Paman. Kalau membeda-bedakan mereka. Ya. Nah, Ya, kadang kan, wah, ya, saya punya kok Paman anak bandel luar biasa. Kadang-kadang, iya kita kan nggak suka, wah pokoknya aku nggak suka lihat gayanya. Anggap aja kalau dia udah jelek di matanya kita, kadang-kadang kita selalu mendiskreditkannya dia seperti itu, Man. Nah, Kadang-kadang itu terjadi. Nah, kenapa kita tidak belajar? Loh, kenapa sih anak ini seperti ini? Apa sih gininya dia? Coba kita deketi, tiba-tiba apalagi yang deketin itu seorang housekeeper, manajer, Man. Kengken kabar, apa kabarnya? Weh, kengken nih. Wih, asane wah bagus-bagusan, jadi po gini-gini. Ayo nak kayak gini. Kayak menurut saya bahasa-bahasa seperti itu akan jauh lebih efektif, Paman, daripada kita, saya bertanya, Paman, adakah orang yang suka dihardik, artinya didengkik kayak gitu? Ada, Paman. Ya. Betul, Pak. Betul. Iya. Kalau misalnya kita sudah istilahnya kita ngerasa, oh ini mohon maaf Paman ya, saya pengalaman saya sih, saya pakai Paman, seperti nanti kayak gitu ya. Sering, Pak. Bagus juga untuk kita yang yang masih di hotel untuk menjaga yang arti paham bahwa ini loh yang terjadi untuk kan kadang-kadang orang ini anak milenial, ini anak ini jadi Gen X, Gen Y
Pokoknya itu kan sebenarnya ya, sekarang ini Bapak yang ini yang menceritakan di sekolah seperti apa, penanganan seperti apa, ya tentunya hampir sama sih gitu ya. Nggih. Iya Pak, lanjut. Nih ya, mungkin gini teman, ya kita kan juga harus ada juga kalau misalnya ya 1-2 kali kita ya harus kan tetap yang yakin teman-teman sering dia ngobrol sama teman-teman juga yang housekeeper juga saya sering dukung kok. Kalau memang 2 kali 3 kali kita sudah pendekatan secara personal tidak bisa ya terpaksa SOP-nya kan harus jalan teman. Itu yang harus dilakukan memang sudah banyak sih yang sering ngobrol sama teman-teman yang lain, wah itu sudah benar Pak pokoknya karena kan kita belajar untuk menghargai kok dia nggak bisa menghargai seperti itu kan Pak Man. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya seorang manajer itu Pak Man, anggap dah Pak Man tiba-tiba turun sekali, wih ternyata making bandmu bagus, seumur hidup dia akan ingat Pak Man. Karena anak itu senang banget dipuji Pak Man, serius Pak Man. Ya, betul. Kalau dari saya, kalau gini, saya biasanya punya session sendiri Pak. Maksudnya seniornya itu enggak diikutkan, jadi anak-anak training memang dia ada session 2 minggu atau sebulan sekali itu untuk curhat. Jadi memang untuk itu menstabilkan mereka kan datang adaptasi gitu tuh karena punya program gitu caranya. Jadi itu gitu. Memang banyak strategi sih, teman-teman punya strategi yang berbeda. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Agung. Pak Agung, kemampuan murid itu kan beda-beda dari sisi kemampuan keterampilan. Gimana cara tips Pak Agung menyamakan skill mereka biar bersaing di dunia industri perhotelan? Wih, ada pertanyaan dari Pak Made Arse, eksekutif housekeeper di Hyatt Regency nih. Oke, semua niki pertanyaannya Bapak niki kan kembali ke faktor kenten Pak nggih. Nah, kalau misalnya tiang untuk menyamakan kembali ke anak masing-masing, tapi kita akan selalu coba, kita akan melihat pada saat kita mengajar nih, kita lihat kondisi, kalau misalnya kadang-kadang kita juga menggunakan sistem tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya nih artinya pada saat kita mengajar, kadang-kadang banyak siswa yang pada saat kita ngajar nih, kadang-kadang dia nggak paham dengan apa yang kita bicarakan, kadang-kadang nih, mendingan dia bertanya sama temannya. Ternyata pada saat dia sama temannya, ngerti, paham. Nah, makanya kita pada saat kita memberikan praktek, makanya pada saat di praktek nih, kita kan bagi kelasnya nih, kebetulan kita sedikit. Makanya pada saat praktek Nike kita bagi, kita lihat kondisi anak-anak. Kita yang pertama, kalau menurut Tiang secara pribadi nih Pak Man, bukan yang lain. Kalau Tiang lihat ada yang diam kayak gitu, artinya Tiang wajib untuk mengajak. Dan kita cuma, coba kamu kayaknya kamu pasti pintar nih, bagus gini ya. Coba kamu, saya pengen lihat, saya pengen tahu kemerataan mereka. Kalau misalnya mereka nggak gini, ya saya anggap saya harus memberikan dia privat, Pak Man. Teman-teman yang lain untuk bed yang ini, misalnya saya kan biasanya punya ada beberapa bed, Pak Man. Untuk bed yang ini, saya minta pinjam dulu sebentar, nanti kasih temanmu yang ini ya, gitu. Artinya saya akan spesialin, saya akan perhatikan dia, Pak Man. Karena saya tidak mau membeda-bedakan. Kalau misalnya kadang-kadang kan banyak orang yang hanya memilih, wah aku pengen ngajar yang pintar aja, biar bagus nih, biar gampang. Ya, yang ngajarin yang pintar semua orang pasti bisa, Pak Man. Nggak ngajarin pun pintar, Pak Man. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngajarin yang nggak bisa menjadi bisa? Itu yang sebenarnya yang bagus, Pak Man. Kan itu yang kita cari, makanya terpaksa kita carikan private. Kita anggap privat, kita yang langsung menghandle. Kalau secara pribadi, saya yang langsung handle, Pak Man. Oh, kamu kurang gini, ayo pelan-pelan dulu. Saya anggap mereka itu mampu. Saya kasih motivasi, kamu bisa kok. Buktinya kamu bagus gitu. Artinya ada bahasa-bahasa seperti ini, Pak Man. Itu yang kita gunakan. Jadi akhirnya dia punya semangat. Karena yang terpenting dalam praktek ini kan semangat, Pak Man. Iya, iya. Ya, betul. Makanya ketika sudah tampil semangatnya, ya mereka akan bagus gitu loh. Bisa, pernah saya menangani anak yang seperti ini, Pak Man. Saya kasih private, saya yakinkan bahwa kamu itu bisa, nggak mungkin kok. Mungkin pada saat itu kamu gini, mungkin ya sekarang saya yakin kamu bisa kok. Dengan bahasa-bahasa seperti ini, Pak Man. Dalam psikologis kan gitu katanya, Pak Man. Mohon maaf nih, agak melenceng. Alam bawah sadarnya kalau sudah dia itu tertanam hal yang jelek, itu susah, Pak Man. Makanya sekarang kita kasih motivasi agar anak-anak yang seperti itu lebih bangkit lagi gitu loh.
Ya Oke. saya sedikit senang baca-baca yang seperti itu sih, Paman. Memang betul, betul. Pada masa-masa sekarang memang karena sosial activities itu agak berkurang karena banyak di HP dan sosial gininya itu, jadi memang perlu hal-hal terapan kayak seperti itu, pemahaman Ini, yang lebih paham dari ini. Ya, ya betul. Nah, next ini ada pertanyaan Pak Agung, apakah SP sudah diterapkan mulai dari SMK nggih? SP apa nih maksudnya, surat peringatan? ini, Apa napi nih kok, Paman. jumpring? SP itu tolong diperpanjangin ya, tolong ulang lagi pertanyaannya, istilah dipakai. Kenalan dong sama Bu Tanjung. Wah, ini Pak Mur. Oke, nah sekarang Pak, kalau SMK Pegri 5 itu kan apa namanya? Apa anak-anaknya udah mulai training di hotel bintang 5, bintang 4 atau gimana Pak pembagian untuk trainingnya ya Pak? Nggih, hampir semua, Pak Man. Di bintang 5 pun juga ada semua. Kita merata kok gini ya. Nggih. Oke. Dan biasanya pada saat kita istilahnya kita membagi training nih Pak Man, kita pasti akan datang ke hotel nih kita pasti silaturahmi lah sebelum misalnya surat kedatangan, artinya mereka sudah diterima. Kalau sudah kita menemukan surat penerimaan, biasanya kita datang kok ke hotel Pak Man. Kita mengucapkan terima kasih biasanya, mohon pembinaannya, itu yang kita lakukan Pak Man di SMK PG 5 Denpasar Pak Man. Nah, Berapa kali trainingnya Pak? untuk satu angkatan nih sekali 6 bulan Pak Man. Oh, langsung 6 bulan. Berarti oke. Nggih. Nggih. Dulu kan kita boleh 3 bulan Pak Man. Sebenarnya sekarang boleh, cuman kita menginginkan anak-anak kita itu trainingnya 6 bulan Pak Man, karena sering sekali saya ketemu sama HRD-nya Niko, apa namanya, ada keluhan, Pak, tolong dong dibantu biar 6 bulan belum bisa ngapa-ngapain, anak-anak sudah hilang langsung ya. Makanya sekarang mulai dari tahun yang lalu ini kita terapkan 6 bulan Pak Man. Artinya biar mereka mantap di hotel tersebut gitu loh. Kalau memang skillnya bagus kan tidak menutup kemungkinan kan bisa diterima lagi kan untuk kerja di sana kan seperti itu Pak Man. Betul, betul. Memang sekarang banyak hotel menerapkan 6 bulan, Pak. Memang karena bulan pertama perkenalan, bulan kedua udah mulai belajar, bulan ketiga selesai gitu tuh jelek banget. Iya betul Bulan betul Aman. saya dimanfaatkan tepatnya teman-teman yang AK gitu. Ya. Oke, pokoknya teman-teman di housekeeping nanti kalau misalnya training saya akan serbu nanti semua hotel teman-teman. Terus untuk anak-anak biasanya dikasih pilihan untuk apa mereka ngikutin tes gitu Pak, untuk training di mana gitu tuh. Kalau SMK itu kebetulan kalau misalnya teman-teman banyak sih, teman-teman HRD kadang-kadang datang ke sekolah sih Paman. Ya saya kasih kesempatan mereka untuk apa namanya ngasih informasi tentang gininya. Dan biasanya kita kasih anak-anak itu nyari sendiri. Kadang-kadang kalau anak-anak dikasih informasi Pak Man, misalnya Pak Man ngasih saya informasi, nah di sini ada tempat training seperti ini, siapa yang mau berangkat? Saya yakin nggak bakal ada yang datang Pak. Saya jujur saya sampai malu saya sama teman-teman housekeeping Man, nggak pernah ada. Nah nanti kalau tiba-tiba mereka nggak dapat sendiri, akhirnya mereka datang ke saya, Pak ada tempat training nggak? Itu pertanyaan yang sering terjadi Pak Man. Iya, iya. Memang betul. Nanti karena mereka menginginkan mungkin, kembali ke karakter ya Pak Man ya. Mungkin mereka menginginkan yang santai biar dia yang dapetin kayak gitu. Dia pengen berusaha sendiri kayak gitu. Mungkin ada niatnya seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu Pak Man. Ya nanti Tiang minta bantuan pamannya. Nanti kalau misalnya training di share ke WA Tiang di mana ada tempat training untuk anak-anak biar bisa Tiang share ke anak-anak ya Pak Man ya. Oke Pak, siap. Kita biasanya gini Pak. Kalau di HCB, kalau kita biasanya share itu Google Form, Pak. Jadi nanti teman-teman housekeeper dia ngisi form itu, habis itu berapa jumlah training, bulan apa yang diperlukan, berapa jumlahnya, siapa yang dihubungin, itu kita sudah ada biasanya, Pak. Jadi banyak kayak Pak Kunco, mungkin Pak kenal, terus beberapa guru gitu, gitu kita ada di partnernya HCB gitu tuh, kita udah sharing, Pak. Yang Pak kalau Pak paling kita nanti nyari tempat training itu ada di lagi on dia Pak Dena itu Paragon, biasanya dia 50 orang nyari training. Buset, keren. Hotelnya memang gede dan memang kreativitas anak-anaknya di sana
Tadi dia kirim apa namanya pesan tadi, kalau bisa katanya usahakan sekolah itu sudah kerjasama dengan pihak vendor, Pak. Mungkin maksudnya itu pemahaman secara, kan kita ada secara umum ini vendor-vendor yang berjalan itu kan ada di iClean, ada Ecolab, ada di Persi gitu tuh. Mungkin Iya. bisa diundang mereka atau melalui komunitas juga lebih baik. Jadi komunitas, asosiasi apapun, Pak undang, terus mereka mendatangkan jadi 2 perkenalan kayak gitu, itu bagus banget jadinya, kayak support ke sekolah gitu tuh banyak kok, Pak. Mungkin ya, apa namanya, CSR-nya vendor-vendor yang invest ke Bali, investor-investor ke Bali itu kita HCB juga besar gara-gara gitu. Jadi mereka invest pas pendidikan untuk para housekeeper, supervisor, semua gitu tuh untuk sekolah, apalagi pasti mereka bakal kerahkan CSR mereka ke sekolah-sekolah, Pak. Jadi cuman mereka memang belum tahu jalurnya itu. Kalau SMK Pegri 5 mungkin ada minat, kita bisa koordinasikan gitu. Oke. Nanti seperti ini pun Pak Man, karena jujur jumlah siswa kita lumayan Pak Man. Untuk di tahun yang sebelumnya kita 2.500 Pak Man, terbesar di Bali Pak Man. Oh, keren. Kalau satu angkatan berapa kelas, Pak? Satu angkatan itu bisa sampai 20 kelas atau 21 kelas Pak Man. Oke. Banyak juga ya. Wah, ini kebetulan bukan ini tempatnya promosi karena kebetulan fasilitas kita itu kan karena fasilitas kita itu jujur kita memiliki bos ini Pak Man ya, supportnya sangat tinggi sekali. Jadi setiap ada ya support bos-bosnya kita itu sangat luar biasa sekali Pak Man. Baik dari fasilitas, apabila sudah dilihat istilahnya kapasitas untuk prakteknya itu nggak cukup, dibuatin langsung Pak Man, nggak usah ngomong apa-apa lagi, nggak usah kita nunggu, Bu, saya keperluan seperti ini, kira-kira gimana Bu? Langsung, langsung dibuat Pak Man. Nggak ada yang namanya, apa namanya itu ya, namanya, nanti nggak ada. Pokoknya di Pegri 5, caspleng Pak Man. Ya mudah-mudahan nanti. Saya belum pernah ke sana ini, nanti lah Pak. Pasti. Ini Wawan Sasrawan, terus pura-pura ngundang saya tapi nggak pernah diundang. Oh, siap. Nah, salah satu nih guru housekeeping tiang Pak Wawan Sastrawan. Wah, banyak sekali pengalamannya. Kok anak muda banyak sekali pengalamannya. Ya, salah satu. Nanti pokoknya harus bisa ada di sana nanti Pak Man. Nah, nanti kan pasti ngasih support lah Pak Man. Artinya kalau anak-anak secara langsung orang hotel datang secara otomatis kan, wah, aku pengen seperti ini nanti biar adalah sosok yang mereka cita-citakan Pak Man. Seperti itulah. Ya betul. Benar, banyak kita pernah mau buat mengenai pensiunan kapal pesiar itu, kita punya berapa tim, ada 6 orang, ibu dan bapak-bapak ini. Salah satunya kemarin Pak Raffi Harsane, Pak Tut Lecung gitu tuh pingin sharing ke sekolah-sekolah Pak. Nanti mungkin itu memotivasi salah satunya supaya tidak stok juga mengenai program ke kapal pesiar. Kan kadang-kadang orang sekarang ini ya seperti Pak Agung tadi bilang di awal, orang ke SMK tujuannya pasti udah ke kapal pesiar, belum hotel. Betul. Jadi karena mereka yang utamanya motivasinya ya itu dulu gitu. Ya masalah dapat dan nggak dapat, masalah itu yang kita ingin motivasi juga. Great. Punya waktu 10 menit lagi Pak. Oke, Pak Man, saya mau nyebutin artinya biar saya nggak rugi Pak Man. Di SMK Pegri 5 Denpasar, saya mau nyebutin prestasinya Pak Man ya dari 3 tahun sebelumnya Pak Man ya. Oke, nanti biar nggak rugi saya ini promosi saya sudah buat catatan Pak Man. Catatan untuk prestasinya kita, siapa tahu anak-anak saya nanti bisa direkrut kerja, kan luar biasa Pak Man. Tujuan saya kan itu Pak Man, biar ini dari saya bacakan Pak Man ya, dari tahun 2017 Pak Man. Di Sun Glory kita dapat juara 1 dan juara 2, juara 1 dan juara 3 lomba making bed Pak Man. Habis itu kita juga dapat juara 3 LKS di Kota Denpasar. Kemudian di kampus Mapindo Tabanan kita dapat juara 2 dan juara 3. Kebetulan di kampus Dianapura kita juara 1, Stipat Triatma Jaya kita juara 2, kemudian di Prasanti Nilayam Pak Man sendiri jurinya kita ada dapat 5 juara, itu Pak Man masih ingat.
Making bednya kita juara 1, 2, 3, dan honeymoonnya juara 1 dan juara 3, Pak Man. Kemudian di STPBI kita dapat juara 3, kemudian di Politeknik kita juara 1 cewek cowok, Pak Man. Kita keduanya cewek cowok. Kemudian di Monak Gianyar juara 1, Pak Man. Monak Dalung kita juara 2, kemudian di IKA kebetulan Korwil Sanur kita 2018, 2019 juara 2 dan juara 3. Kemudian di Duan Hotel, Pak Man masih ingat di Duan Hotel, kebetulan itu umum, anak kita dapat juara 1 di Duan Hotel yang dapat hadiah langsung jadi staff itu loh, Pak Man, kemarin. Ya. Keren. Ya. Kemudian di Politeknik Negeri Bali lagi kita dapat juara 1, 2, 3 lagi, Pak Man. Kemudian di Monak Dalung kita dapat juara 2, kemudian di Kampus Mampino lagi dapat juara 3. Kemudian di IKA Bali kebetulan di part 23 kebetulan kita juara 1, 2, 3 juara 1, 2, Pak. Dan yang kemarin yang di 4 point kita dapat 10 besaran menjadi SMK, Pak Man. Cie, keren, Pak Man. Keren. Wah. Diborong semua satu lemari itu. Lemari. Bener, piala kita sudah saya bilang anak-anak saya itu gini, semua yang supporter yang kemarin itu semua juara, Pak Man. Semua mereka punya skill bagus, Pak. Ya siapa tahu nanti saya kan promosiin mereka, siapa tahu Pak Man berminat. Wah, Pak Agung, kasih dong saya yang bagus satu. Wah, saya gudangnya, Pak Man. Pasti Pak, pasti. Ini teman ada Pak Suice di Stone, mungkin Pak Suice ini banyak katanya anak-anaknya ini banyak Pak Mertedana bintang 4, Aston Canggu ya, Pak Cok di asisten eksekutif housekeepernya di mana Pak Cok sekarang ya, pokoknya bintang 4 dia, Kebinski kayaknya sekarang dia sebab IHK-nya dipecat terus sama Pak. Iya, istilahnya saya mencari target sekarang, Pak Man. Mudah-mudahan anak-anak saya, nanti kan makanya saya buat SDM yang siap kerja, Pak Man. Mudah-mudahan kalau misalnya dicari dari attitude, tanggung jawab, integritas, semua saya punya tim itu semua luar biasa, Pak Man. Jadi bagus sekali. Memang saya ajarkan seperti itu. Saya pengen membanggakan mereka gitu loh. Artinya kita nggak bisa membuat mereka lebih hanya ilmu yang kita bisa. Itu sih kita sebagai seorang guru, Pak Man. Nggak bisa kita ngasih lebih, Pak Man. Uang kita nggak bisa ngasih, Pak Man. Cuman ilmu yang kita bisa kasih sama mereka. Setuju Pak. Memang sekarang itu kita sebagai guru motivasi, mendirect orang. Berarti pada saat dia sukses tentunya dia sendiri yang maintain untuk target tujuan hidupnya dia gitu. At least kita secara praktek, secara teori yang gini nih itu yang orang murid-murid sekarang cari ya Pak ya. Jadi teori saja yang sekarang itu orang ya kayak kalau kita nggak ikut YouTube, nggak ikut ini udah kalah duluan, dipikir ini Bapak ini nggak update sih ya. Makanya itu salah satunya kita juga di HCB gitu Pak. Kita juga belajar lewat semua hal. Supaya kenapa? Karena teman-teman housekeeper juga perlu tahu ini loh trennya, jangan sampai perubahan itu mereka nggak tahu. Jadi anak-anak juga tentunya kita juga pingin banyak yang minat jurusan housekeeping, Pak. Itu tujuannya HCB sebenarnya. Ya, makanya kita gitu tuh kita pingin lebih panjang lagi nanti ke depannya kita kerjasama dan dengan HCB gitu Pak. Supaya kenapa? Dari sekolah yang kayak Pak Agung ini udah maintain dengan baik anak-anaknya, datang ke hotel, di-maintain dengan baik, habis itu orang nggak lari dari housekeeping. Orang nggak lari dari yang tadi bilang, makanya saya nanya before dan afternya setelah training itu, saya penasaran Pak. Sekarang ini. Jujur Pak, saya dulu dosen di STP Lombok. Iya. Jadi tujuan ngajarnya beda tapi kalau saya. Karena di Lombok agak susah nyari housekeeping, jadi saya ngajar housekeeping, jadi satu kelas itu training di sekolah di hotel saya nantinya. Itu bagus itu. Karena di Lombok susah nyari. Betul, jadi saya betul. ngajar, kelas itu training di tempat saya, Pak. Iya. Tapi jadi executive housekeeper di Lombok udah megang banyak, jadi supervisor banyak, udah megang juga banyak gitu. Iya.
Wah, keren ini luar biasa. Ya, Pak Agung, ada last pesan untuk ke teman-teman housekeeper, teman-teman yang apa namanya anak-anaknya untuk sekolah, pembukaan kapan, apa udah tutup ya? Oke, Gininya. nih yang informasikan pendaftaran, siapa tahu teman-teman di sini punya anak yang SMK. Sekali lagi jangan pernah apa namanya lewat dari SMK PGRI 5 Denpasar. Pokoknya PGRI 5 Denpasar tujuannya karena kita adalah sekolah yang penuh dengan motivasi, dengan fasilitas yang bagus, yang luar biasa. Pokoknya top lah kalau anak-anak ya dapat sekolah di SMK PGRI 5 Denpasar. Teman-teman menitipkan anak ke kita, jadi kita akan asuh sebaik mungkin. Tidak mungkin kita tidak biarkan anak-anak teman-teman terlantar. Oke Pak, untuk suksemu banget atas waktunya nih. Semua teman-teman semua para master tiang niki, mohon bantuannya, salam kenal lumun tiang Pak Agung, mohon gininya bantuannya semua. Ya saling membantu Pak, kita juga banyak dibantu dari sekolah-sekolah, tentunya kita banyak dibantu banyak hal. Kalau nggak ada sekolah-sekolah pariwisata yang membangkitkan housekeeping gitu tuh, kita wah nggak tahu gimana caranya mereka maintain terutama para eksekutif housekeeper yang maintain orang gitu ya. Jadi tentu semoga sukses Pak untuk SM. Nggih Pak Man. Tiang minta satu, kalau misalnya kita bisa membuat MOU kan lebih bagus nih Pak Man. Siapa tahu ada teman-teman yang misalnya membuat MOU, Tiang sarankan seperti ini agar nanti kerjasama kita jauh lebih baik Pak Man. Agar kita bisa saling gini nanti ya Pak Man. Nggih. Ya. Nanti saya izin share nomor Bapak di grup HCB. Siap, nanti Pak saya Man. direct langsung. Teman-teman yang nanya nomor WA-nya Pak Agung, nanti saya share di grup WA ya. Oh, sudah di Pak Kadek Sugiano, dini WA-ne katanya. Ya. Ya, banget Pak atas waktunya. Ingat yang semua banget, teman. Terima kasih teman-teman di SMK PGRI 5 yang sudah ikut gini HCB talk show malam ini. Jadi tetap jaga gurunya ini. Fansnya banyak banget. Aduh fans berat banyak nih. Nah, sampai jumpa di sekolah kalau gitu. Siap lebih seru lagi. Iya, siap. Oke. Sama Bapak Ngiring. Nanti. Sandi.